Halo Aries, selamat datang di channel aku. Ini adalah love reading untuk Aries di bulan November ya. November akhir ini ya. Walaupun energi bisa sudah terjadi, sedang terjadi atau terjadi di masa near future ya, masa depan yang akan datang ya. Jadi mungkin di beberapa kamu ini sedang terjadi atau sudah berlalu atau belum ya. Dan ingat, ini adalah general reading, artinya tidak bisa cocok untuk semua Aries ya. Jadi disikapi dengan santai aja, oke? Ada service. Service ini adalah ya, di sini gambarnya adalah seorang, mungkin ini adalah sopir gitu ya kalau zaman sekarang ya, atau pelayan, atau maksudnya orang yang dia membukakan pintu kereta kuda ya, mungkin kalau sekarang pintu mobil gitu ya. Tapi ini kalau aku melihat ini adalah gambaran, mungkin adalah bukan hanya profesi ya, tapi juga seorang yang punya kepribadian seperti ini ya, kepribadian meladeni gitu ya, kepribadiannya. Bukan berarti dia pelayan, bukan, cuman dia sikapnya kalau sama orang lain dia adalah melayani gitu. Atau bisa dia memang profesinya misalnya seorang driver, atau wow, thunder. Mungkin dia seorang driver ya. Energi bisa terbolak-balik ya teman-teman. Ini bisa kamu atau bisa orang yang kamu pikirkan gitu ya, atau bisa dia ya, lawan love interest kamu. Oke, kita buka dulu kartu yang lainnya. Oh, ada merchant. Merchant itu apa ya? Pedagang. Oke, ini profesi lagi ya. Ada seseorang profesinya pedagang, mungkin punya toko atau berprofesi sebagai jual beli, marketing, seperti itu ya. Oke, ini profesi ya. Sebentar, itu kurang fokus ya. Oke, ada reunion. Reunion ini biasanya sebentar ya. Reunion ini biasanya adalah kalau kamu ketemu sama orang lama lagi nih. Jadi ini bukan orang baru dia ini ya, bukan orang yang baru, ini orang yang dari masa lalu gitu. Mungkin dulu dia teman kamu atau malah mantan kamu gitu, balikan mungkin ya. Indikasinya seperti itu dengan profesi tadi ya. Ada wedding. Menarik sekali nih ceritanya. Abis reunian ketemu terus ada pernikahan. Oke. Ini bisa benar-benar nanti meramalkan pernikahan, akan ada pernikahan, atau baru sekedar suatu agreement ya, perjanjian seperti itu ya. Itu ada merchant ya. Kalau kita ngomongin tentang bisnis, mungkin ini adalah urusan perjanjian dagang gitu ya. Tapi kita ngomongin tentang percintaan, mungkin ini adalah ya tentang engagement ya, tentang pertunangan, perjanjian, atau jadian lagi, karena itu kan dia baru di sana, baru yang itu ya, yang sedikit di sana dia baru reunian ya kan. Nah, siapa tahu nanti habis itu terus komitmennya lebih kuat lagi gitu. Tetapi ini kalau karena itu reunion, berarti ini dengan orang yang baru, orang yang lama gitu, orang yang bukan lagi orang asing buat kamu.
kamu udah pernah ketemu sama dia. Fortune, wow, bagus. Kelihatannya mulus-mulus amat gini ya, mulus sekali ya, ketemu sama ya, ketemu dengan cinta lama mungkin, terus ada engagement, ada pertunangan atau sampai ke pernikahan, dan ini ada keberuntungan ya, keberuntungan. Oke, ini ada uang ya kan, dia membawa uang, dia membawa trompet yang keluarnya tuh uang ya. Ini melambangkan memang kemakmuran atau kelimpahan ya. Tetapi di sini juga matanya ditutup teman-teman. Jadi sebenarnya apa? Walaupun keberuntungan ya, mungkin ada keberuntungan, ada berkat yang banyak, kelimpahan gitu ya, rezeki yang banyak. Tapi ini juga mesti berhati-hati supaya apa? Supaya tidak terjebak dalam ilusi ya. Kadang-kadang kemakmuran dan uang banyak itu adalah tes juga ya, tes atau ujian juga gitu. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak melihat di mana ada threat ya, threat apa ya, ada ancaman atau ada tantangannya gitu ya, maka mudah sekali kita untuk terjebak ya, mudah sekali untuk tergiur dengan uang yang banyak ya, seperti itu. Jadi di sini mata yang ditutup ini adalah salah satu apa ya, simbolnya adalah mungkin mungkin menutup mata pada kenyataan yang ada seperti itu, atau tidak menyadari adanya harusnya waspada dengan ada sesuatu yang tidak beres seperti itu ya, atau ada tantangan tertentu yang harus diselesaikan tapi menutup mata. Nah, ingat bahwa kita itu diuji bukan hanya dengan kemalangan, tapi juga kadang-kadang dengan kelimpahan, dengan uang yang banyak, dengan jabatan yang tinggi ya, karena di sana juga ada profesi ya, dan di sana ada merchant. Mungkin ini kaya dari berdagang ya, jadi ini juga suatu tes, jadi lebih baik berhati-hati ya, pandai dalam mengelola keuangan, tidak dihambur-hamburkan. Oke, kartunya aku ripple lagi, aku shuffle lagi ya. Ya, haughtiness. Kelihatan sih. Oke, haughtiness ini adalah congkak ya, congkak atau sombong ya. Seperti si merak ini, dia cantik sekali ya kan. Dia cantik, dia kelihatan anggun. Nah, mungkin dia karena itu dia bertingkah congkak gitu ya, congkak atau sombong. Nah, inilah yang tadi disebut suatu ujian dari kemakmuran, atau kalau kita melimpah dalam keuangan ya, ujian kita adalah bagaimana supaya kita tetap rendah hati ya kan, menghindarkan sifat sombong ya, dan berhati-hati dengan uang. Sekali lagi ya, kalau memang ini tentang kelimpahan, tentang uang, ini semua kartunya bagus dan ya bagus. Ya bagus sebenarnya semuanya ya, cuman ya tadi berhati-hati aja supaya tidak terlena dalam, tidak mabuk dalam suatu kenikmatan duniawi, karena itu adalah ilusi semata ya. Nah, kita buka lagi beberapa kartu ya. Karena aku pakai green screen, mungkin ini akan kena green screen, semoga tidak. Two of water, two of cups ya, wow, two of cups itu union ya, hubungan yang
tumbuh, hubungan yang tumbuh dan lebih dekat lagi gitu, terus bertumbuh dan lebih dekat lagi. Nah itu dia, itu dari ketemu lagi dengan orang lama terus sampai akhirnya engagement atau pernikahan ya, sampai akhirnya nikah atau bertunangan atau nikah atau ya balikan lagi lah sama orang lama gitu ya. Memaafkan, oke. Mungkin karena dia orang yang dari masa lalu ya, mungkin dia ada mantan kamu yang balik lagi, bisa aja ya. Mungkin itu yang kenapa kalian bisa balik lagi, karena ya ada forgiveness ya, saling memaafkan kesalahan yang lalu mungkin ya. Resolusi yang positif dari sebuah konflik ya. Baik, Two of Cups adalah dua jiwa yang union ya. Reunion ini dia mengklarifikasi adanya reunion. Jadi ya ini kemungkinan karena reuni berarti itu adalah orang yang pernah kamu kenal, sudah kamu kenal sebelumnya ya. Mari kita klarifikasi untuk service dan merchant ya. Angel, please give a sign. Oke, nah ini tadi aku bilang kemakmuran ya kan, fortune, abundance, kemakmuran, kelimpahan ya. Nih, Ace of Pentacle ya, Ace of Earth ya, inflow of abundance ya, mengalir, kemakmuran ya mengalir, dan bisnis yang ya bisnisnya bisa menjanjikan gini ya. Oke, important documents atau kontrak. Intinya ini berkaitan dengan, kalau Pentacles berkaitan dengan keuangan ya. Water. Oke, ada elemen air dan ada elemen bumi. Elemen bumi Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Elemen air Gemini, Libra, Aquarius. Mari kita klarifikasi lagi si orang ini ya, karena ini adalah merchant. Mungkin kamu mengenal dia ya, maksudnya ketemu lagi karena kamu ketemu lagi dengan dia karena bisnis ya, karena perdagangan, karena ya jual beli mungkin seperti itu ya, karena dia kelihatannya pedagang, ada si merchant ya. Oke, ini ada ada Queen of Cups, ada Queen of Cups, Queen of Cups, Queen of Swords ya, Queen of Earth ini Queen of Swords ya. Objektif ya, membuat keputusan yang objektif ya. Di sini orangnya realistis, berpengalaman, mandiri, clearing away all that no longer serve you. Oke, ini sifatnya kalau dia kayak apa ya, saat ini menimbang-nimbang mana yang mau dekat sama pedangnya mana yang dia tinggal, dia biarkan itu tetap gitu ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin perlu ditinggalkan, ada hal-hal yang bisa sebentar aku rangkum. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat yang mungkin harus ditinggalkan, tetapi ada juga yang masih masih dipakai atau masih bertahan seperti itu ya. Jadi dipilah-pilah, ini kemampuan memilah-milah. Kalau aku melihat ini ya, kemampuan untuk memilah-milah
apa yang bermanfaat dan tidak, seperti itu ya. Nah, ini kalau hubungannya dengan si fortune ya, hubungannya dengan keberuntungan, dan tadi ada kemakmuran, kelimpahan. Jadi ingat tadi tes kemakmuran, kelimpahan ya, uang yang melimpah, segala fasilitas kemewahan itu juga adalah tes, adalah ujian. Jadi kita harus bijaksana ya, si Queen of Swords ini ya, bijaksana dalam memilah-milah ya, kemampuan buat memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, Queen of Swords ya, Queen of Air, Gemini, Libra, Aquarius ya, Air ya, ada water, earth, dan air. Ya, ini cuman sekedar karena major arkananya belum ada juga, ini sekedar apa ya, energi yang mampir aja ya. King of Water ya, tadi dapat Two of Water, dan ini King of Water. King of Cups, dapat dipercaya, compassionate itu welas asih, berbelas kasih, dan respected ya, dihormati. Oke, ini kalau orang ya, ada Queen. Oke, ini ada Queen of Air ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan King of Water yang ada energi Cancer, Scorpio, Pisces, kayak Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini belum tentu laki-laki dan perempuan, mungkin ini cuman energi feminin dan energi maskulin ya, tapi ini aku ngelihatnya dari energi ya. Kalau di sini, bukalah hatimu, buka hati dan pikiran pada orang-orang yang ada di sekeliling kamu ya. Trustworthy and heartfelt advice. Oke. King of Water itu dia adalah seorang yang bisa memberikan saran yang dapat dipercaya ya, trustworthy, bisa dipercaya gitu ya. Dan ini, bukalah hatimu untuk orang-orang, buka hati dan pikiran untuk orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, kalau dia memilah-milah dan dia membuka hati, buka hati untuk orang di sekeliling kamu, tetapi mesti dipilah-pilah ya, tetap mana yang bermanfaat dan mana yang tidak ya. Dan itu adalah tes, sebenarnya bagian dari tes ini ya. Tapi tetap aja ini kartunya semuanya positif ya. Aku mau buka dari Oracle yang ini. Mari kita lebih dalam dengan kisah cinta kamu dan dia. Kedepannya akan seperti apa? Karena di sini ada wedding ya. Di sini ada wedding, jadi ada komitmen yang lebih tinggi gitu. Mari kita lihat kedepannya kisah kamu dan dia akan seperti apa. Ya, ini nih ya, kiss on a ring ya, banyak kunci di sini ya. Artinya apa? Banyak pilihannya, banyak pilihan, dan sekali lagi decision. Kamu mesti seperti si Queen of Swords ini, memilah ya, memilih ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Oke, ada replaying events open in your heart, outdated thinking. Oke. Pikiran yang kuno, outdated thinking. Oke, kaset itu sesuatu yang bisa diputar-putar lagi nggak? Putar ulang gitu ya. Jadi di sini tampaknya kalau karena ada orang yang lama
dan siapa tahu orang itu adalah dulu juga pernah jadi kekasih kamu, artinya dia mantan kamu tapi balik lagi ke kamu, artinya ada suatu pola yang terulang, ya kan. Kalau kalian balik dalam hubungan ini bersama lagi, tetapi kenapa ini goyang-goyang terus, tetapi maaf kalau goyang terus ya, ini tripodku kurang stabil. Kalau kalian ketemu lagi sekarang di kisah cinta yang baru, tetapi yang sekarang ini kalian sudah membawa pola yang baru, ya, tidak dengan pola lama, artinya sudah banyak belajar dari masa lalu, ya, sudah memilah-milah juga seperti si Queen of Swords ini, ya. Jadi kalau kalian sudah bukan lagi orang yang dulu, kalian datang dengan waktu kalian ketemu ini sudah berkembang, ya, sudah belajar dari masa lalu, maka hubungan ini bisa berhasil sebenarnya. Tetapi kalau kalian masih cara berpikirnya masih seperti dulu, terutama cara menghadapi masalah juga masih seperti dulu, ya akan sulit, ya, nanti akan masalah lama akan terulang lagi gitu, ya. Nih, angan-angan, persepsi, belajar dari masa lalu, ya kan, tadi barusan dibilang belajar dari masa lalu gitu. Jadi kalau sekarang mau balikan lagi sama mantan atau sama cinta lama, nggak apa-apa sih, cuman orangnya lama, tapi cara berpikirnya dan kedewasaannya sudah berkembang, sudah baru. Nah itu, tapi kalau kalian masih bawa pola yang lama, cara kalian menyelesaikan masalah juga masih yang lama, cara pandang kalian masih yang seperti dulu, ya kemungkinan ya ini akan banyak tantangannya itu. Atau kalau kamu ini tidak balikan dengan mantan, mungkin ya, bukan balikan dengan mantan, tetapi adalah ketemu dengan seseorang yang dulu sebenarnya mungkin teman kamu atau tidak ada hubungan asmara dengan kamu, mungkin ya, tidak ada hubungan asmara dengan kamu, artinya di sini ada kisah cinta yang baru tapi dengan orang yang lama. Dan si kamera ini mungkin kamera ini kan untuk menangkap memori, ya, mengabadikan memori, ya. Nah ini juga untuk mendukung kartu reunion ini, mungkin kamu sama dia mungkin dulu pernah berteman atau teman masa kecil, bisa teman sekolah mungkin bisa, yang ketemu lagi gitu, ya. Dan hubungan kamu sama dia sudah berkembang, nggak seperti sebagai teman lagi, tapi punya perasaan yang lain, punya perasaan jatuh cinta mungkin. Nah seperti itu, mungkin itu bisa terjadi kalau bukan balikan sama mantannya. Yang pasti ini adalah orang lama, bukan orang yang benar-benar baru, ya. Sekali lagi ada abundance, ya, itu ada keberuntungan, ya, tadi dikatakan kelimpahan, ada Ace of Pentacles, ya, dan ini abundance. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want. Nah, gratitude, ya, kamu diminta untuk bersyukur, bahagia. Ini memang kondisi ini membuat kamu sangat bahagia, ya. Jadi justru seseorang itu, kita itu nggak cuma diuji dengan kesedihan semata, ya teman-teman, bahkan kebahagiaan, kesenangan pun itu adalah ujian. Jadi kalau kita tidak melihat apa yang ada di balik itu, ya, ngelihatnya cuman yang senang-senang dan kemudian terlena, tidak mawas diri, tidak mengendalikan diri, ya, tidak mengendalikan diri, bahkan kemudian menjadi sombong, ya, itu sebenarnya ya nanti kamu akan jatuh juga gitu. Kita akan jatuh kalau seperti itu. Oke, ini adalah suatu reminder, walaupun ada berkat tetap harus rendah hati dan
harus pengendalian diri ya. Oke, akhirnya terlempar. Ada 2 kartu nih ya. Keep an open mind. Soulmate kamu mungkin berbeda dari apa tipe kamu yang biasanya, atau apa yang kamu harapkan. Mungkin dia itu bukan tipe kamu. Nah, ini dia. Mungkin si orang ini dulu kamu nggak pay attention sama dia ya, nggak memperhatikan dia karena dia bukan jenis tipemu. Dia bukan orang yang kamu harapkan menjadi Mr. Right gitu ya. Dia bukan yang kamu harapkan menjadi soulmate kamu, apalagi ya. Ya mungkin cuman kamu anggap sebagai teman biasa ya. Tetapi di sini adalah kamu harus open mind ya. Open mind ini juga berlaku juga dengan kamu yang kalau memang kamu akhirnya balikan sama mantan ya. Yang jelas pikirannya mesti terbuka dengan perubahan dan mau belajar ya. Mau belajar, dan itu nggak apa-apa kalau mau balikan sama mantan. Emang salah? Nggak kan? Sekali lagi, orangnya mungkin lama ya, tetapi cara berpikir dan cara pandangnya, kedewasaannya itu sudah berkembang. Nah, kalau udah seperti itu ya nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? It is safe for you to love ya. Jangan takut untuk mencintai ya. Bukalah hatimu untuk memberi dan menerima. Energi tertinggi ya, energi tertinggi itu ya maksudnya energi tertinggi itu adalah cinta. Jadi jangan takut jatuh cinta ya. Itu mana tadi ya, open your heart nih. Open your heart kata-katanya udah diulang 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau si dia ini bukan orang yang sesuai dengan harapan kamu, maksudnya kamu tidak terpikirkan deh bakalan ketemu dengan orang itu, dan mungkin tidak terpikirkan sama sekali kamu punya hubungan asmara dengan dia ya, karena dia ini tidak sesuai mungkin dengan apa yang ada di kepala kamu. Tapi di sini dikatakan open your heart. Jadi bukalah diri kamu, karena semesta itu berkelimpahan dan penuh kemungkinan ya. Itu kenapa di sini ada nih berkelimpahan ya, penuh kemungkinan. Jadi ya jangan dielakkan, jangan diacuhkan ya, karena ini merupakan tanda juga dari semesta. Tetap terbuka hatinya, tetapi ya itu tadi seperti si Queen of Swords ya, dia tetap memilah-milah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Kalau tidak bermanfaat ya harus kamu cut dengan pedangmu. Harus kamu potong dari hidupmu, maksudnya ya tinggalkan gitu ya. Oke, Aries, semoga bermanfaat ya. Kalau ini bermanfaat dan resonate, please like dan subscribe. Buat yang belum subscribe, share ke semua sosial media kamu ya. Buat yang udah subscribe, terima kasih aku ucapkan buat kalian yang sudah mendukung channel ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video mendatang. Bye bye.